Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi Wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu yang saya hormati, cema-cema orang abai terhadap Al-Quran. Jadi bentuk-bentuk abai, cuek terhadap Al-Quran itu. Yang pertama adalah tidak mempercayainya. Tak ngimani dekah Al-Quran. Padahal iman terhadap Al-Quran itu adalah bagian dari rukun iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Jadi orang mukmin itu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah dan seterusnya. Di saat orang sudah tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran bahwa itu adalah kalamullah, ya disangsikan keimanannya. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin Alladzina Yu'minuna Bil Ghaibi Wa Yuqimunas Salata Wa Mimma Razaqnahum Yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang beriman, percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada firman Allah yang diturunkan kepada Nabi. Percaya, gitu ya. Nah, orang yang percaya itu ekspresinya apa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Itu namanya orang iman, orang percaya. Kalau kita percaya kepada guru kita, maka di saat guru kita menyampaikan sesuatu, mesti diikuti, mesti toro. Tidak ada artinya kita menyampaikan ungkapan percaya kepada guru, ya. Tetapi ungkapan perkataan guru itu tidak diikuti. Gitu. Besok semuanya masuk jam 7 pagi. Iya Pak, siap Pak. Datang 7:30. Tidak cocok Pak. Jadi apa? Ekspresi keimanan itu adalah sami'na wa ata'na. Bapak dan Ibu, ayo kita berusaha ini. Kita sudah sami'na. Kita sudah dari awal sudah mengimani bahwa Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran yang ada sekarang itu sama seperti Al-Quran yang ada pada zaman Nabi. Tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Itu. Artinya masih asli dan tetap asli sampai hari kiamat. Itu keimanan kita. Berikutnya adalah wa ata'na. Bagaimana kita bisa mewujudkan ketaatan itu. Seberapa kita ini taat? Gitu. Atoro gitu. Sebagai bukti bahwa kita ini taat. Ya. Jadi kalau kita sudah mendengar, kita mentaatinya, ghufranaka, kita mohon ampun manakala dalam keseharian kita ini belum maksimal. Belum maksimal karena kita ini ya kualitasnya seperti ini gitu. Sehingga belum maksimal kita ini, karena itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari potongan ayat ini juga ya mengandung makna, mengandung pengertian bahwa seseorang itu berbakti dulu, baru nanti minta maaf. Ya. Jadi ini gambaran berbakti dulu.
baru minta maaf. Gitu. Berbakti dulu, baru minta. Bisa minta tolong, ya bisa minta apa saja. Pada setiap sholat kita ini mesti baca surat Al-Fatihah yang potongannya itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami berbakti, kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami beribadah. Baru setelah itu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami minta tolong. Jangan dibalik. Jangan minta tolongnya didahulukan, berbaktinya tidak. Itu ya. Jadi ayo wujudkan diri kita ini berbakti dulu. Sami'na wa ata'na. Boleh jadi dalam perjalanannya kita ini tidak maksimal taat kepada Allah, gitu ya. Ibadah yang kita lakukan ini boleh jadi tidak maksimal, itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya begitu selesai sholat, apa yang kita baca? Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita baca? Istighfar. Istighfar. Karena boleh jadi sholat yang kita kerjakan itu tidak maksimal. Kita berusaha untuk maksimal dan terus usaha. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah, kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Kematian itu menjadi finish. Itu. Puasa tahun yang lalu dengan puasa sekarang, kita berusaha lebih baik yang sekarang. Puasa yang kemarin dengan hari ini, kita berusaha lebih baik hari ini. Puasa besok dengan hari ini, kita berusaha lebih bagus puasa besok, dan begitu seterusnya. Ini wujud atau ekspresi dari pemahaman atau pengamalan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan kepada Allah lah kita kembali, tidak kemana-mana. Ya. Jangan dikira orang begitu meninggal, hilang dari peredaran, namanya sudah tidak disebut, wujudnya sudah tidak ada, bahkan kuburannya sudah tidak tampak, lalu dianggap hilang. Tidak. Kita semua akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kan gitu ya? Gitu. Jadi ini abai yang pertama, cuek, kan gitu ya. Cuek. Mari Bapak dan Ibu, sekecil apapun kepercayaan kita kepada firman Allah, kepada Al-Quran, ayo dijaga. Dijaga. Dan tumbuhkan terus itu keimanan kita kepada Al-Quran. Jangan sampai orang lalu menyangsikan. Apa iya ya? Jangan. Jadi kalau itu dari Quran, percayai sudah, percayai, yakini sudah. Adapun belum mampu kita mengamalkan, ya akui. Akui, kalau belum kita amalkan, akui. Gitu. Ghufranaka, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, abai masuk pengertian atau macam-macam abai terhadap Al-Quran itu adalah dalam hal membacanya, ya, atau mendengarkannya. Kemarin saya menyebutkan, ayolah jadikan Quran ini wirid harian kita. Wirid itu bacaan yang diulang-ulang. Itu. Ambil kita kaplingan ini tiap hari mau 1 juz, ya. Tiap hari mau setengah juz, gitu. Baca. Agar tenggorokan kita ini tidak kering dari bacaan Al-Quran. Gitu. Bahkan itu ada risiko lah. Ada risiko orang yang
3 hari berturut-turut tidak baca Al-Quran itu ya ada risiko gitu. Kering. Kita aja hanya beberapa jam tidak kemasukan rezeki di tenggorokan kita, ini terasa sudah keringnya. Kan gitu. Sehingga nanti saat berbuka, yang tampak di pandangan kita itu sesuatu yang seger-seger untuk membasahi tenggorokan kita. Nah, orang yang 3 hari tidak baca Quran terus menerus itu bahaya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, bagus bacaannya, dia hafal, bisa baca di luar kepala, gitu hafal, ya, maka orang itu kelak akan bersama malaikat. Bapak dan Ibu, kalau ada ungkapan kita bersama malaikat ini sebuah keberuntungan. Karena malaikat itu lambang makhluk yang bagus, makhluk baik. Gitu. Malaikat itu makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada nanti kita dikategorikan orang yang bersama setan misalnya. Enggak ada baiknya Pak kalau sudah bersama setan itu. Jadi ungkapan kita akan bersama malaikat sebagai cerminan orang yang membaca Al-Quran, lancar bacanya, hafal gitu. Ini sebuah keberuntungan. Berusahalah kita untuk menghafal Al-Quran. Walaupun tidak 30 juz misalnya, kita mampunya berapa, ayo berusaha. Ya Alhamdulillah Pak, kalau saya juz 30 ya tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Ya. Sementara orang yang membaca Al-Quran dan dia sulit membacanya karena mungkin belum fasih betul, ya sudah telat belajarnya, kan gitu ya. Orang Madura bilang ke tamal ke mah jangan gitu, mu'arad mah jangan gitu ya. Dia dapat 2 pahala. Jadi kalau ada orang masih agak kesulitan baca Quran, tidak lancar bacanya, jangan malu. Fenomena yang ada di tengah-tengah kita ini, di saat orang sudah tidak lancar baca Quran, di saat orang sudah tidak bisa baca Quran, ditutupi. Malu dia. Ah, ini rugi. Kemarin saya menyebutkan, ayo kapan misalnya di masjid ini ramai dengan baca Al-Quran, ayo sudah, yang lancar kumpul sama yang lancar, jangan yang lancar kumpul yang tidak lancar. Nah itu, yang nggak lancar itu nanti malu. Gitu. Biarlah yang nggak lancar jadi satu, sama-sama yang nggak lancar, di situ ada ustadznya untuk ngajari mereka bisa lancar. Yang nggak betul bacaannya, makharijul hurufnya, tidak bisa membedakan antara ha dengan kho, antara ha dengan ha, antara to dengan ta. Ayo itu perbaiki, perbagus. Begitu. Jangan nunggu Ramadan, jangan. Saya kadang-kadang miris kalau pada saat tadarus itu ada orang baca Quran, sulit bacanya, sulit. Saya berpikir, orang ini berarti perkiraan saya, ya mudah-mudahan salah, perkiraan saya sudah tidak pernah baca Quran, sudah di rumahnya. Sudah tidak pernah baca, sudah sehari-harinya tidak pernah baca. Atau kalau dia baca sendiri, nggak ada gurunya. Nggak ada yang niteni, nggak ada orang tua yang niteni. Atau kalau ada orang tua yang niteni, sama, orang tua sama anaknya sama-sama tidak bisa. Ya bahaya kalau dia membacanya sendiri, ya sementara dia tidak ada kemampuan, itu bahaya. Ya dia mengira bacaan itu ya sudah benar. Gitu. Begitu ketemu dengan orang yang benar, ketahuan bacaannya tak itu moron sekarang. Kan gitu. Ya.
Jadi jangan malu di saat kita ini apa namanya, tidak bagus bacaan Qur'annya, tidak bagus makharijul hurufnya, ya, mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran, karena huruf Quran itu beda dengan huruf Latin misalnya. Huruf Quran itu lebih banyak dari huruf Latin, gitu. Kalau ini ketemu dengan ini, bacaannya berubah menjadi ini. Kalau ini ketemu dengan ini, ada jeda sedikit, ada idgham, istilah tajwidnya, kan gitu. Loh, kita tidak tahu ilmu tajwid, tidak apa-apa. Tapi baca Quran pakai tajwid itu harus. Kan gitu. Jadi kalau tidak tahu ilmu tajwidnya, tidak tahu ilmunya, tidak apa-apa. Tetapi mengamalkan ilmu tajwid itu harus. Artinya kita misalnya tidak bisa nyebut, oh ini idgham bila hunna, oh ini ikhfa misalnya. Kita tidak tahu itu, tidak apa-apa. Tapi baca Quran harus pakai idgham, pakai ikhfa, itu harus. Kan gitu. Karena itu kalau misalnya di sekitar kita ini ada orang yang bagus bacaan Qurannya itu, ya ditiru. Bagus itu bukan lagunya ya. Kalau lagu itu mungkin variasi orang-orang. Tapi bagus itu adalah benar. Benar. Keluarnya huruf dari mulut ini benar. Benar. Antara dal dengan zal itu benar, ada beda. Karena apa? Karena itu nanti berpengaruh kepada makna itu. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Itu pakai kha semua. Pakai kha semua. Itu maknanya apa? Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalaysa alladhi khalaqas sama. Kha itu pakai kha. Artinya apa? Mencipta. Bukankah Allah pencipta langit dan bumi? Allah pencipta. Tetapi misalnya kha itu dibaca ha. Ini artinya jauh. Halaqah itu dengan ha, itu artinya mencukur. Mohon maaf. Kalau lalu kita baca awalaisal ladzi halaqas sama, bukankah Allah yang mencukur langit dan bumi? Kira-kira ini benar apa? Biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum, Allah SWT mampu untuk menciptakan sesuatu yang seperti langit dan bumi ini. Misalnya ada langit dan bumi lagi, Allah SWT berkehendak, bisa. Tapi kalau kita lalu dibaca ha, biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum, Allah SWT mampu untuk mencukur langit dan bumi lagi. Kan jauh ini artinya. Kan gitu. Bahkan di akhir ayat itu wahwal khallaqul alim, Allah pencipta alam. Tapi kalau dibaca ha, mohon maaf ini artinya jauh. Allah lalu menjadi tukang cukur. Bapak dan Ibu, kita ini sangat dianjurkan untuk gemar baca Quran, tetapi tidak sembarang baca. Gimana kita baca Quran ini benar bacanya, benar. Benar dulu, benar. Di atas benar nanti bagus. Ya. Kita benar. Tapi ketemu sama tat arif lebih bagus bacanya. Suaranya enak. Itu lain. Kita tidak sampai ke situ, Bapak dan Ibu, tidak apa-apa. Tapi ayo berusaha benar. Benar itu minimal kita bisa membedakan antara ha dengan kho. Itulah sebabnya kalau kita dulu yang seumur-umuran saya, mungkin Bapak dan Ibu, waktu ngaji itu sulit untuk bisa dinaikkan oleh guru kita sebelum apa? Sebelum tepat. Kadang-kadang kita pulang ditanya sama orang tua, naik belum? Sudah lanjut belum? Orang tuanya marah-marah, mau tak tuli bongke bi Ustaz, ngan Ustaz lain. Padahal maksudnya Ustaznya ini, ya Ustaz yang dilanggar ini benar. Kalau belum jelas itu cara pembedaan hurufnya itu tidak dinaikkan. Sebab apa? Ini dasar. Kalau sudah dari awal sudah tidak bisa membedakan ta dan to, ya sudah sampai 30 juz tidak bisa membedakan antara ta dengan
to. Kalau sudah tidak bisa membedakan antara kaf dengan kof, mau hatam berapa kali, ya sudah, kecenderungannya seperti itu. Dan kalau bacaannya seperti itu, nggak bisa jadi imam. Nggak bisa jadi imam dia. Nggak bisa. Karena itu kalau jadi imam, ya bisa rusak. Gitu. Jadi orang yang jadi imam itu orang yang bacaan Qur'annya betul. Karena itu kalau sudah tidak punya gigi, jangan jadi imam. Boleh mana gigi ada entah, tak bisa jadi imam. Kenapa? Karena niatnya mau baca benar, tapi tidak bisa. Loh, karena lidah gigi itu kan bisa apa namanya? Nyekak ejile kan gitu ya, untuk keluarnya huruf. Mau baca tok gitu, kalau tidak ada giginya, tidak keluar itu tok itu. Karena itu belajar baca Quran yang tepat ini mumpung masih punya gigi. Ya kalau sudah ada gigi ini tak kunci, sudah tidak bisa. Ya, ini kan ya sekarang ini menjadi sesuatu yang dianggap kurang penting ya sudah. Anaknya mau bisa baca Quran atau tidak nggak diurus kan gitu ya, nggak diurus. Ada darusan tak isoro gitu, sehingga yang darusan itu isi tua. Iya. Yang darusan itu yang usianya sudah orang jadul semua. Itu. Nah, ini jangan dibiarkan yang seperti ini. Ya, insya Allah saya lanjut materi abai terhadap Al-Quran ini insya Allah pada pertemuan esok hari insya Allah.